Sekali lagi saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Yang diberkati Tuhan beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, beberapa minggu ini kita sudah dengar khotbah yang berat-berat, saudara ya. Hari ini kita refleksi, kita yang ringan-ringan saudara ya. Kebetulan, saudara, bukan kebetulan, hari ini ada penyerahan anak dan Bapak Gembala bicara tentang keluarga, saudara. Jadi ini adalah khotbah lanjutan dari khotbah penyerahan anak tadi, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa sebagai orang tua kepingin anaknya diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya sebagai orang tua merindukan bahwa anak-anak itu menjadi anak-anak yang berhasil. Betul? Betul? Adakah di antara orang tua yang rindu anaknya menjadi anak yang tidak berhasil? Adakah di antara kita yang rindu anak-anak kita menjadi anak-anak yang liar begitu? Saya percaya orang tua yang normal, orang tua yang pada umumnya yang waras begitu, yang waras selalu merindukan keberhasilan buat anak-anaknya, betul enggak? Atau adakah di antara sekarang anak-anak muda yang ada sekarang di sini? Apakah kalian rindu hidup kalian atau masa depan kalian menjadi masa depan yang suram? Adakah di antara anak-anak yang hadir pada pagi hari ini, karena saya lihat di sini banyak anak-anak, gereja Jalan Jati ini banyak pemuda-pemudanya, ya. Kita punya stok banyak, baik wanita maupun pria yang muda-muda, ya. Adakah kalian merancangkan masa depan kalian, masa depan yang suram? Semua kita rindu, bukan? Nah, pagi hari ini saya mau bicara begini. Seringkali kita menjadi orang tua tidak sadar, dan kali kita menjadi orang tua tidak faham betul bahwa kita punya peranan penting, saudara, untuk apa? Keberhasilan anak-anak kita. Satu kali ada orang tua yang datang kepada saya bilang begini, Bapak Pendeta, saya sudah tidak tahu lagi harus bikin apa ini anak. Kenapa? Aduh Bapak, dia bikin susah. Satu masalah belum selesai, timbul masalah yang baru. Saya sudah tidak tahu harus bikin apa lagi terhadap anak ini. Saudara, seringkali kita menjadi orang tua kehabisan akal. Untuk dalam menghadapi anak-anak yang model seperti ini. Banyak saudara, anak-anak yang seperti ini. Saudara. Anak-anak yang sakit, bukan hanya sakit secara fisik, tapi jiwanya sakit. Jiwanya tergoncang. Karena pengaruh zaman yang seperti yang kita hidupi sekarang ini. Zaman yang penuh dengan segala kecanggihan dan modern. Itu membuat akhirnya menjadi anak-anak yang liar. Anak-anak yang tidak taat. Anak-anak yang susah diatur. Nah, saya mau beritahu saudara, atau saya mau ingatkan sekali lagi orang tua, kita yang orang tua, dan anak-anak itu dengar, baik-baik, bagi kalian masih punya papa dan mama, dan saudara yang hadir pada siang hari ini yang statusnya papa dan mama, atau mungkin saudara masih punya papa dan mama walaupun sudah umur. Saya sudah tidak punya papa mama lagi, saya anak yatim piatu. Mama papa sudah ada lain. Tapi berbahagialah kalian yang masih punya mama dan papa. Dan karena saya mau beritahu mereka punya peranan penting dalam keberhasilanmu. Mari kita pelajari. Dalam firman Tuhan berkata begini. Injil Matius. Injil Matius pasal yang Injil Matius pasal yang ke-15.
Oke. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-21. Judulnya apa? Perempuan Kanaan yang percaya, saudara. Mari kita baca dulu ya. Sudah dapat? Bawa Alkitab. Nah, harus bawa Alkitab Jangan lupa. Yang tidak punya Alkitab daftar di Bapak Gembala. Siapa tahu nanti minggu depan Bapak Gembala beli Alkitab kasih jemaat Betul enggak? Ketimbang kita bikin kuis, lebih baik kita beli Alkitab sah. Betul? Betul? Ini saya lihat di belakang ini ada ampau banyak ini. Kita ambil semua, kita beli Alkitab. Yang tidak punya Alkitab angkat tangan. Ada yang tidak punya Alkitab. Oh, semua punya ada. Kalau semua sudah ada Alkitab berarti ampau, so usah beli Alkitab lah. Semua sudah punya Alkitab. Ingat, datang gereja bawa Alkitab. Amin. Baik itu Android suci maupun kitab suci. Yang punya kitab suci bawa kitab suci, yang tidak punya kitab suci atau kitab sucinya sudah rusak, ganti Android suci. Baik. Puji Tuhan. Matius pasal ke-15 ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari pembacaan ini, saudara, saya melihat ada sesuatu yang lain, sesuatu yang berubah, yang Tuhan taruh dalam hati saya. Ibu ini punya persoalan. Masalahnya apa kalau kita baca tadi? Anaknya sakit. Anaknya sakit. Persoalan anaknya sakit. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh ibu ini. Dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur. Dan memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong anak saya sakit. Dari sini saya mau beritahu kepada Bapak Ibu semua. Sebagai orang tua, perhatikan. Bahwa engkau bisa mendatangkan mujizat buat ada anakmu. Engkau bisa mendatangkan satu perubahan dalam hidup anak-anakmu. Itu sebabnya engkau jangan putus asa. Itu sebabnya jangan kau hilangkan akal. Engkau datang kepada Tuhan. Anak-anak, kalau hari ini engkau bisa ada sebagaimana engkau ada hari ini, itu tidak terlepas dari peran seorang ibu dalam hidupnya. Lihat. Mungkin engkau tidak tahu sebagaimana pergumulan ibumu. Tapi dari pembacaan ini kita dapat satu gambaran bahwa hati seorang ibu tidak tega melihat anaknya yang hidupnya atau dalam keadaan sakit kalau menurut cerita ini, saudara. Saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga saudara, anak-anak saudara, bapak ibu punya anak-anak, saya tidak tahu. Tapi minimal ada satu gambaran bahwa ibu ini sekalipun dia orang yang tidak percaya, memang dia tidak percaya Tuhan, tapi dia mendengar tentang kesaksian tentang itu, saudara. Dia punya persoalan anaknya sakit. Langkah yang paling tepat benar, dia datang kepada Tuhan. Saudara lihat, khususnya anak-anak atau kita semua yang masih punya papa dan mama. Kalau hari ini engkau berhasil, saudara, itu tidak terlepas dari peranan seorang ibu. Jika hari ini engkau punya titel yang panjang, engkau punya kedudukan dan engkau punya pangkat, ingat, ada peranan ibu di situ. Saya baca, saya renungkan.
Betapa begitu berkorbannya ibu ini, saudara. Hanya untuk apa? Hanya untuk kesembuhan anaknya, saudara. Saya teringat, saudara, pada waktu anak-anak saya sakit, Mama Aci bilang begini, jangan kau sakit, biar mama sayang sakit tidak apa-apa. Saudara, sebagai anak, pernah kita berpikir tentang itu? Pernah kita hargai mereka? Orang tua lebih baik tidak makan daripada anak yang tidak makan. Ibu ini datang kepada Tuhan. Bagus. Tapi reaksinya apa? Pertama, Tuhan tidak menjawab. Dia berkorban. Dia rela dirinya dihina. Dia rela dirinya direndahkan. Bahkan disamakan dengan anjing. Wah, ini tidak gampang, saudara. Kita semua yang masih punya orang tua, kita renungkan. Sudah seharusnya kita menjadi anak yang menyenangkan hati orang tua. Itu sebabnya siang hari ini saya ingin mengingatkan kita semua. Jika engkau ada sebagaimana saat ini, ada seorang ibu yang tanpa engkau tahu, dia sedang berlutut di bawah kaki Tuhan. Mungkin dia tidak dihargai oleh Tuhan. Mungkin sudah sekian lama dia bergumul untuk anak-anaknya, tapi Tuhan tidak menjawab. Mungkin dia merasa bahwa dia sebagai seekor anjing yang tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Mungkin dia tetap berdoa kepadamu. Dan apa yang terjadi? Iman yang seperti ini dapat penghargaan dari Tuhan. Adik-adik semua, khususnya yang masih punya papa mama, atau kita semua yang masih punya orang tua, hargai orang tua. Kasihilah orang tua. Cintai mereka. Dia rela berkorban untuk anak-anaknya. Saudara, saya teringat pada waktu orang tua itu bersama-sama dengan saya. Khususnya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri. Setiap pagi mama saya bangun, almarhum. Dan dia berdoa. Sayup-sayup saya dengar dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak saya. Satu persatu dia sebut nama. Dia selalu membawa di dalam doanya setiap pagi. Dia berdoa anak yang paling besar sampai yang paling kecil. Itu sebabnya kalau sampai hari ini kita ini ada, saya ini ada sebagaimana saya ada hari ini. Saya percaya doa seorang ibu. Dia bergumul. Pada waktu saya hidupnya masih susah, saya percaya dia mengerti. Pada waktu saya makan dari sampah di Surabaya, saya percaya ada seorang ibu yang sedang bergumul dan berdoa, Tuhan tolong anak saya. Dan hari ini, dengarkan suara Tuhan. Engkau ada hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ada seorang ibu yang dengan setia berdoa kepadamu. Dia rela dirinya dihina. Dia rela direndahkan. Hanya apa, saudara? Supaya anaknya diberkati. Kerinduannya apa? Supaya anaknya menjadi orang. Anaknya hidupnya berhasil. Tadi Bapak Gembala bilang begini, orang tuamu adalah pahlawan. Mungkin dia tidak bisa memberi engkau lebih dari apa yang orang lain orang tua berikan. Mungkin dia tidak bisa wariskan engkau harta.
Dia tidak bisa kasih engkau uang yang banyak, warisan rumah, deposito. Tapi dia punya doa. Doa itu yang membuat kita boleh ada sebagaimana ada saat ini. Orang tua punya andil besar dalam keberhasilan anak-anaknya. Itu mama. Itu sebabnya saudara, ada lagu Mandarin bagus sekali. Cuma saya tidak tahu menyanyi. Judulnya Mama How, mama yang baik. Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau setiap kali saya dengar lagu itu, saudara, air mata saya jatuh, saudara. Di Indonesia punya lagu, saudara, tentang mama. Lagu anak-anak SD, tahu lagu itu? Kasih ibu itu. Kasih ibu kepada bisa nyanyi lagu itu? Mari kita menyanyi ini dalam lagu dunia, tapi kita menyanyi dalam gereja boleh toh? Bisa? Mari kita menyanyi. Kasih ibu tak sepanjang hanya tak bagai luar biasa. Kan Mandarinnya, saya tidak tahu lagu. Na 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 na. Hanya nana saya yang tahu demi kata-kata, bagaimana Betson tahu. Tapi lagu itu sungguh menyentuh hati. Nah, ada peranan seorang ibu jika engkau ada sebagaimana hari ini, saudara. Sudahkah kita yang masih punya mama tentunya, sudahkah engkau setiap hari menyapa orang tuamu? Sudahkah engkau ingat betapa baiknya dia, kasih ibu yang begitu luar biasa kita? Saudara, seringkali kita menjadi anak yang kurang ajar, saudara. Kita hanya bisa menuntut sama orang tua, khususnya sama mama. Kita tidak tahu dan kita tidak pernah menyadari pergumulan dalam hidupnya, saudara. Dia merindukan sesuatu terjadi buat anaknya, saudara. Dia bergumul. Dia punya lutut. Dia tersungkur. Dia berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Sederhana. Engkau menjadi anak yang berhasil. Engkau menjadi anak yang berguna. Engkau menjadi anak yang berbakti. Engkau menjadi anak yang sukses. Tapi seringkali kita tidak hargai itu. Siang hari ini, mari kita renungkan jasa seorang ibu. Itu dari ibu-ibu. Sekarang bagaimana dengan peranan bapak? Kamu punya papa, kita punya papa kan? Kan tidak mungkin mama bisa hamil tanpa ada bapak kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun ada Roh Kudus yang kasih hamil. Turun dalam kandungan Maria. Tapi kita semua tidak ada yang dapat kasih karunia seperti itu kan? Kita punya papa kan? Mau tahu peranan papa? Mari kita buka Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-8. Sekali lagi berbahagialah kalian yang masih punya papa dan mama. Kalian masih punya kesempatan untuk bertobat.
berkesempatan untuk berbakti. Haleluya. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya mau bicara tentang Yairus saja. Ayat yang ke-40 bilang begini. Sudah dapat? Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur, perhatikan baik-baik. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya ia datang ke rumahnya. Untuk apa, saudara? Karena anaknya, anak perempuannya, yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Lihat, sampai situ dulu, saudara. Ada seorang kepala rumah ibadat, mungkin sekarang kayak gembala sidang begitu ya. Bayangkan, saudara. Saya percaya, saudara, Yairus punya pergumulan dalam hatinya. Kenapa? Kita terbukti kalau waktu kita baca ayat ini dibilang begini, Yairus datang dan apa? Tersungkur di bawah kaki Yesus. Seorang bapak punya beban dalam hidupnya. Dia punya pergumulan. Anak perempuan yang sakit hampir mati umur 12 tahun. Anak satu-satunya. Coba lihat. Papa dan mama punya peran aktif. Fungsinya sama. Jika anaknya sakit, jika anaknya punya masalah, mereka rindu sesuatu terjadi. Hati mereka tidak tega melihat anaknya menderita. Kita sebagai anak, pernahkah kita berpikir pergumulan mereka? Mereka begitu susah. Bahkan mereka lakukan apa saja yang mereka dapat lakukan supaya anaknya sembuh, supaya anaknya berhasil, supaya anaknya diberkati, anaknya dipulihkan Tuhan. Tindakan yang diambil Yairus, dia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Lihat betapa besar pengorbanan mereka. Yairus menggambarkan seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Hatinya tidak tega melihat penderitaan anaknya. Begitu juga dengan perempuan, karena hatinya tidak tega. Sekalipun dia dihina, sekalipun dia direndahkan, dia tetap datang kepada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya anaknya sembuh. Saya tidak tahu mama papa punya pergumulan apa terhadap anak-anaknya. Tapi minimal anak-anak dengar baik-baik. Pergumulan orang tuanya. Pergumulan orang tuamu. Mereka rindu agar kalian menjadi orang yang berguna. Mereka rindu agar kalian menjadi orang yang diberkati Tuhan. Mereka rindu agar hidupmu dan masa depanmu baik. Mereka tidak peduli akan hidup mereka. Yairus tidak peduli apa kata orang. Dia datang dan tersungkur di bawah kaki Yesus. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Pada waktu berita tentang kematian anaknya disampaikan kepada dia, dia jalan bersama-sama dengan Yesus. Kira-kira hati bapak mama yang tidak luka. Saya percaya pada waktu orang bilang begini, apa gunanya engkau membawa guru anakmu sudah mati? Sudah tahu perasaan itu? Saya percaya hati seorang bapak akan terobek, terkoyak karena dia berpikir sia-sia aku datang, anakku mati. Pada waktu orang datang bilang, Yairus, anakmu sudah mati. Kalau perkataan itu datang dan datang kepada kita, mungkin saudara datang ke Jalan Jati, saya mau ketemu saudara Bapak Gembala supaya bisa berdoa bersama-sama, tolong. Tiba-tiba mungkin entah apa kau panggil Pak Jip, anak musuh lewat.
Saya percaya. Sebagai bapak pas dia bilang gini, aduh aku ini bapak yang tidak berguna. Perkataan anakmu sudah mati, seolah-olah itu perkataannya menampar dia. Untuk apa engkau datang kepada Tuhan? Mana imanmu? Anakmu mati. Saudara, saya percaya ada luka yang begitu mendalam. Tapi kalau saudara baca ayat selanjutnya bilang gini, Yesus bilang gini, jangan takut. Mari kita baca, saudara. Ayat yang ke-50 bilang begini. Setelah berita kabar tentang kematian anak Yairus, saya percaya Yesus tahu bagaimana perasaan hati Bapak. Saya percaya Yesus sangat mengerti dan memahami perasaan hati Yairus. Itu sebabnya Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saudara, kalau hari ini mungkin didikan orang tua begitu keras. Kalau hari ini mungkin kayak disiplinan yang begitu luar biasa dia terapkan kepada kita sebagai anak-anaknya. Satu tujuan, supaya engkau menjadi anak yang berhasil. Orang tua saya, papa saya khusus kalau didik kita tuh sangat keras. Semua harus tahu. Biar sedikit harus tahu. Dia mendidik kita dengan begitu keras dan dia begitu disiplin. Saya teringat, saudara, Perang Dunia Ketiga belum terjadi. Kita sudah diajar bagaimana menghadapi Perang Dunia Ketiga, saudara. Perang Dunia Ketiga belum selesai, beliau sudah pulang lebih dulu, saudara. Tapi tujuan dia mendidik sederhana supaya dia mempersiapkan anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, menjadi anak-anak yang kuat. Dan saya percaya setiap malam dia pasti berdoa buat kita. Saya percaya. Karena tidak ada satupun orang tua yang rindu anak-anaknya menjadi anak-anak yang gagal produk. Atau sebagai anak panah yang meleset. Tidak kena pas di tujuan, saudara. Saya percaya dia mendidik kita. Supaya kita menjadi anak-anak yang bermanfaat. Menjadi anak-anak yang berbakti. Menjadi anak yang berhasil. Menjadi anak-anak yang sukses dalam hidup ini. Tapi didikannya begitu keras terhadap kita semua. Saudara, perkataan anakmu sudah mati. Itu perkataan yang begitu berat. Berita yang disampaikan itu bukan berita yang biasa, saudara. Tapi Yesus tahu perasaan Yairus. Yesus bilang jangan takut, percaya saja, anakmu selamat. Lihat peranan seorang bapa terhadap keberhasilan anak. Imannya dipertaruhkan. Saudara, kita yang masih punya papa dan mama. Atau engkau yang menjadi orang tua sekarang ini. Engkau yang punya anak, engkau yang sudah berumah tangga. Mungkin engkau yang sedang menanti kelahiran anakmu, idaman hatimu. Sebuah keturunan yang baik. Engkau punya peranan penting terhadap keberhasilan anak-anakmu. Kebetulan hari ini ada orang tua yang menyerahkan anaknya. Kalau saudara tanya, pasti dia merindukan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Tapi ketahuilah, perananmu itu sangat menentukan keberhasilan anak. Itu sebabnya sebagai orang tua saya mau beringatkan kita semua. Berlututlah di bawah kaki Tuhan. Berdoalah buat anak-anakmu. Berdoalah buat anak-anakmu. Bawa anak-anakmu di hadapan Tuhan. Ambil itu menjadi bagian dari hidupmu. Mungkin engkau bilang gitu, saya tidak punya apa-apa yang harus saya berikan kepada anakku. Engkau punya doa yang engkau dapat berikan kepada anak. Dan engkau lihat, doa itu bisa merubah. Yang mati hidup. Yairus punya anak mati. Tapi ketekunan dan ketaatan beliau bergumul mencari Tuhan, merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya mau beritahu sekali lagi, jika hari ini engkau diberkati Tuhan,
Jika hari ini engkau sudah menjadi orang, dulu belum jadi orang, sekarang sudah jadi orang. Jika hari ini engkau sudah merasa diberkati, semua tercukupi, jangan lupa ada peranan orang tua di belakang. Khususnya anak-anak muda, jika engkau mengerti dan sadar bagaimana peranan orang tua dalam hidupmu, ambil satu sikap untuk hargai dan hormati mereka, supaya engkau berbahagia dan panjang umur. Ada ayatnya, ada. Papa pun contoh ada, mama pun contoh ada, anak-anak pun ada. Jika engkau ingin bahagia dan engkau memiliki panjang umur, hormatilah orang tuamu. Ada ayatnya, ada. Mari kita buka Efesus. Efesus pasal yang ke-6. Haleluya, puji Tuhan. Sudah dapat? Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga bilang begini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Apa janji itu, saudara? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ternyata kunci keberhasilan, kunci kebahagiaan itu apa? Hormati ayah ibu, hormati papa mama. Wow, supaya engkau berbahagia. Sederhana bukan? Kenapa? Karena mereka adalah pahlawan dalam hidupmu. Mereka orang yang berjasa dalam hidupmu. Tanpa engkau ketahui, setiap kali engkau keluar dari rumah, mereka sedang berlutut di dalam kamar dan berdoa untuk engkau. Mereka sedang bergumul. Mereka sedang merendahkan diri. Mereka mempersilakan tubuh hidup mereka untuk dihina. Mungkin Tuhan tidak anggap, mereka sudah berdoa bertahun-tahun. Hanya untuk apa? Untuk engkau. Saudara, sederhana. Jika engkau ingin berbahagia, mau bahagia, Alkitab bilang hormati ayah dan ibumu. Seringkali kita tidak mengerti. Kita rindu bahagia, saudara. Kunci kebahagiaan itu sederhana, saudara. Hormati ayah dan ibumu. Hormati mereka, engkau pasti berbahagia. Apa sih bahagia itu? Bahagia itu berbicara tentang perasaan kita yang semuanya tercukupi. Tidak hanya sekedar berbicara tentang makan, minum, dan pakai. Banyak orang yang punya itu tapi tidak bahagia. Bahagia itu berbicara tentang kepuasan batin. Ada ucapan syukur yang keluar dari dalam hati kita. Itu bahagia. Dan kuncinya agar kita bisa mendapat itu, Alkitab bilang gini, hormati ayah dan ibumu. Berapa banyak sekarang anak-anak yang tidak lagi menghormati ayah dan ibunya. Mereka sering kali tipu orang tua. Mereka lebih cinta handphone daripada orang tua. Kalau mama papa suruh, dong pun banyak alasan kelewat. Iya kan? Kalau mama suruh dorong pun mangomel, wih, mama pun cerewet lah. Orang mau bermain sedikit son bisa. Saudara, lihat dia bergumul untuk engkau. Jika engkau kepingin bahagia, hormati mereka, hargai mereka. Lewat perkataanmu dan perbuatanmu, itu bisa menunjukkan bahwa engkau sedang mengasihi mereka dan engkau menghormati mereka.
Saya percaya sesuai dengan firman Tuhan, engkau pasti bahagia dan engkau pasti panjang umur. Saudara, di depan kita ini ada tubuh dan darah Tuhan. Saya setiap bulan menerima tubuh dan darah Tuhan, saya tidak mau hidup dari bayang-bayang seperti kayak roti dan anggur. Tapi selalu saya tanam dalam hati, saya bilang, Tuhan, inilah tubuhmu, inilah darahmu. Pada waktu tubuhnya tercabik-cabik, saya teringat bagaimana pada waktu wanita itu dihina. Pada waktu wanita itu dianjing-anjingkan, saudara. Bukankah ini bagian dari tubuh dan darah supaya apa? Kita selamat. Supaya kita tidak masuk dalam neraka, supaya hidup kita tidak binasa. Dia lakukan semua karena cinta, karena sayang. Begitu yang terjadi dalam orang tua kita. Karena begitu cinta dan sayangnya dia terhadap kita. Dia rela lakukan apa saja. Yang penting engkau bahagia. Di depan kita sebentar lagi kita akan tubuh dan darah Kristus. Ini merupakan cinta kasih. Ini rasa sayang luar biasa dari Allah Bapa. Dia rela turun ke dalam dunia supaya apa? Dia tahu kita pasti binasa. Dia tahu hidup kita dipasti dalam neraka. Itu sebabnya dia datang. Dia menyerahkan tubuh dan darahnya. Ini satu gambaran yang luar biasa, saudara. Dalam kehidupan kita hari-hari. Ingat, hormati Tuhanmu, hargai Dia, beribadahlah sungguh-sungguh sampai ke rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat, engkau akan berbahagia dan panjang umur di atas muka bumi. Saudara, semuanya itu, saudara, digambarkan dalam satu keluarga. Jika engkau mengerti pengorbanan orang tuamu, jika engkau mengerti pengorbanan kenapa hari ini kita ada di tempat ini dan menikmati tubuh dan darah, semata-mata karena cinta dan sayangnya orang tua, semata-mata karena cinta dan sayangnya Tuhan terhadap kita. Itu sebabnya Yohanes 3:16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, memiliki hidup yang kekal. Bukti pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selagi engkau masih punya orang tua atau engkau sebagai orang tua, jangan engkau putus asa untuk menghadapi anak-anak. Jangan engkau kehilangan akal. Serusak apapun anakmu, dengar baik-baik. Pada waktu engkau datang kepada Tuhan, Tuhan mampu merubah yang tidak baik menjadi baik. Tuhan mampu memulihkan keadaanmu. Tuhan pasti memulihkan rumah tanggamu. Tuhan pasti memulihkan anak-anakmu. Anak-anak, jika hari ini engkau masih punya papa dan mama, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Hargai mereka, hormati mereka, supaya apa? Engkau bahagia, supaya engkau panjang umur. Saudara yang masih punya papa mama, dengarkan saya baik-baik. Jika engkau ingin bahagia dan panjang umur, hormati mereka, taat mereka, mengasihi mereka, sebagaimana Kristus mengasihi kita, sebagaimana Kristus telah datang karena cinta dan sayang kita. Di depan kita dibukti dari cinta dan kasihnya Tuhan terhadap kita. Jika engkau ingin bahagia dan panjang umur, hargai dan hormati pengorbanan Tuhan, engkau pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala sambil kita renungkan firman Tuhan. Dia Allah yang baik. Sambil WL siapkan pujian. Ini bukan satu kebetulan kita ada di tempat ini. Mungkin engkau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya menjadi anak-anak yang mungkin selama ini menyakiti hati orang tuamu. Tapi dia dengan rela terus berdoa buat kita. Mungkin engkau merasa, Tuhan, memang saya anak yang kurang berbakti. Ini saatnya jika engkau dengar firman Tuhan, engkau datang kepada Tuhan berkata, Tuhan ampuni. Jadikan saya anak yang berbakti kepada Tuhan. Jadikan anak yang mengasihi orang tua, menghargai orang tua. Saudara,
Bukan kebetulan engkau menjadi papa dan bukan kebetulan engkau menjadi mama. Dan tidak kebetulan engkau dipercayakan keturunan. Tuhan mau engkau menjadi pendua syafaat bagi mereka. Bu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin engkau sudah kehilangan akal bagaimana cara mendidik anak ini. Mungkin engkau sudah tidak tahu bagaimana harus aku perbuat agar anak-anakku menjadi anak-anak yang menyukakan hati orang tua. Mungkin engkau sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, tapi siang hari Tuhan bilang datang kepada Tuhan. Pak, mungkin engkau sudah angkat tangan dan berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tapi hatimu menangis melihat keadaan anak-anakmu. Ambil tindakan sampai Yairus datang dan tersungkur. Dia tahu, dia mengerti.